Kemudian hadis yang kedua, hadis yang seharusnya juga mendatangkan rasa takut pada diri kita, menumbuhkan rasa takut pada diri kita. Hadis yang juga diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala. Dia mengatakan Nabi SAW pernah bersabda, yu'ta bi jahannam yauma idzin. Nanti akan didatangkan neraka jahanam pada hari itu laha sab'una alfa zimam. Di mana neraka jahanam itu ada 70.000 kekang. Ma'akul zimam sab'una alfa malakin. Bersama setiap kekang itu ada 70.000 malaikat yajurunaha yang menariknya. Ya, hadis Muslim. Kapan peristiwa ini terjadi? Allah berfirman, waji'a yauma idzin bi jahannam. Dan didatangkan pada hari itu neraka jahanam. Ya, ini kapan? Ini ketika manusia berada di padang mahsyar. Jadi ketika manusia berada di padang mahsyar, ketika itulah didatangkan neraka jahanam. Ya, waji'a yauma idzin bi jahannam. Yauma idzi yatadzakkarul insanu anna lahu dzikra. Dan ketika itu manusia akan ingat. Ya. Jadi manusia akan ingat. Yauma idzi yatadzakkarul insan. Pada hari itu manusia akan ingat. Ya, yauma yatadzakkarul insan wa anna lahu dzikra. Tapi enggak ada gunanya ingat ketika itu. Karena apa? Karena ketika itu waktu untuk beramal, bukan waktu untuk mengingat. Waktu untuk apa? Bukan waktu untuk beramal. Waktu beramal dalam kehidupan dunia. Jadi ini peristiwanya adalah ketika manusia berada pada masa. Ketika itu nanti, ketika manusia mau dihisab, didatangkanlah neraka jahanam. Nah, neraka jahanam itu ada 70.000 kekang, dan setiap kekangnya ditarik oleh 70.000 malaikat. Ya, menunjukkan bahwa neraka jahanam itu sangat besar. Ya, dan malaikat bukan makhluk yang lemah, tapi mereka adalah makhluk yang kuat. Ya, jadi mereka makhluk yang kuat. Kita tahu malaikat makhluk yang kuat dari mana? Dari penciptaan malaikat-malaikat Allah yang lainnya seperti pemikul arsy. Ya, sangat kuat. Ya, demikian juga dengan malaikat yang senantiasa mencabut nyawa, enggak pernah berhenti dari mencabut nyawa terus. Mereka enggak pernah istirahat. Ya, ini menunjukkan bahwa mereka ini adalah makhluk yang kuat. Nah, kalau malaikatnya saja makhluk yang kuat, kemudian jahanam ditarik oleh 4.900.000.000 malaikat, berarti betapa neraka jahanam itu berapa besarnya. Ya, maka hal seperti ini seharusnya mendatangkan rasa takut pada diri kita semua. Nah, apa pelajaran dari hadis ini? Dalam kitab ini disebutkan besarnya makhluk Allah Ta'ala yang bernama Jahannam. Jadi besarnya makhluk Allah Ta'ala yang bernama Jahannam, bahwa neraka jahanam itu makhluk Allah yang sangat besar. Ya, untuk mendatangkannya saja ditarik oleh 4.900.000.000 malaikat. Didekatkan. Kemudian nanti manusia harus melewatinya. Semuanya harus melewatinya. Enggak ada satupun yang tidak melewatinya. Maka kalau kita mengimani ini semuanya, maka kita senantiasa waspada, hati-hati. Dalam kehidupan dunia, mumpung kita masih hidup dalam kehidupan dunia, masih hidup dengan anak istri kita, kita ingatkan, ayo hati-hati, kita nanti akan melewati neraka. Ya, jaga sholatnya, jaga puasanya. Yang penting itu, ya, yang penting itu semuanya. Nah ini, jadi kita akan hati-hati. Kemudian pelajaran yang kedua, dalam hadis ada penjelasan tentang bagian-bagian neraka. Ya, bahwa neraka memiliki kekang. Jadi neraka itu memiliki kekang. Yang mana kekang itu ditarik oleh para malaikat. Ya, jadi ditarik oleh para malaikat. Jadi neraka itu punya kekang. Kemudian ya punya tali lah, istilahnya kekang itu tali, dan tali itu ditarik oleh para malaikat. Dan kekang itu juga kuat. Jadi kekang itu juga kuat. Sebagaimana halnya neraka makhluk Allah yang kuat, maka kekangnya juga kuat. Kemudian hadis ini juga menjelaskan jumlah malaikat yang menarik jahanam. Jadi jumlah malaikat yang menarik neraka jahanam, bahwa jumlah mereka sangat banyak. Jadi jumlah mereka sangat banyak. Jadi bukan sedikit ya, sangat banyak. Kemudian perintah untuk beriman dengan khabar ahad. Nah ini penting untuk kita mengetahuinya. Jadi kita diperintahkan beriman dengan khabar ahad. Perawi daripada hadis ini adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala.
Ya, dan tidak ada perawi yang menjelaskan secara detail bahwa neraka itu ditarik oleh 4.900.000.000 malaikat. Ada 70.000 kekang, penariknya setiap kekang adalah 70.000 malaikat, kecuali dari hadis ini. Maka dari hadis ini, ya kan, ada pelajaran yang kita juga harus bisa mengambilnya, mengimaninya, bahwa khobar ahad itu merupakan dalil dalam akidah dan hukum. Tidak seperti keyakinannya orang-orang Mu'tazilah. Orang-orang Mu'tazilah menganggap bahwa khobar ahad tidak boleh dijadikan dalil dalam masalah akidah. Jadi khobar ahad tidak boleh dijadikan dalil dalam masalah akidah. Ini pemikiran yang menyimpang, keliru. Dan pemikiran ini ada di Indonesia juga, dan menyusup di salah satu gerakan dakwah yang ada di Indonesia. Karena kebetulan saya dulu pernah masuk di situ, kemudian saya sadar. Ya, ketika saya diskusi ya dengan guru saya, kebetulan skripsi dia tulisannya tentang khobar ahad hujjah fil akidah, dalil dalam masalah akidah. Akhirnya saya sadar, keluar dari kelompok itu. Ya, itu pemikiran Mu'tazilah. Ya. Karena sekiranya dalil-dalil masalah akidah ditolak dari khobar ahad, maka terlalu banyak ya masalah akidah yang tidak dijadikan pegangan. Karena apa? Karena banyak khobar ahad di dalamnya. Kemudian pelajaran yang terakhir, nah ini yang berkaitan dengan bab ini, Allah Ta'ala menakut-nakuti hambanya dengan cara ini, agar kita terus beribadah dan agar kita terus bertakwa kepada Allah Ta'ala. Maka ketika kita ibadah karena takut ini, yaitu ikhlas. Kita ibadah karena takut ini, itu ikhlas. Kita ibadah karena mengharapkan surga, itu juga ikhlas. Ya, kita beribadah karena mengharapkan wajah Allah, juga ikhlas. Karena apa? Ini satu kesatuan. Karena orang yang ikhlas pasti selamat dari neraka. Orang yang ikhlas pasti akan masuk ke dalam surga. Orang yang ikhlas pasti akan mendapatkan wajah Allah Ta'ala, melihat wajah Allah Ta'ala. Orang ikhlas pasti diridhai oleh Allah Ta'ala. Karena yang diridhai oleh Allah nggak akan masuk ke dalam neraka. Orang yang diridhai oleh Allah pasti akan masuk ke dalam surga. Orang yang diridhai oleh Allah pasti akan melihat wajahnya. Satu kesatuan.